Perkenalkan, nama saya Akbar Fatona dengan NIM 2024 0201 0340. Di sini saya akan membuat video tentang tugas filsafat Islam. Ya, di sini saya akan membahas mengenai judul keadilan dalam konsepsi fikih. Yang pertama-tama, tidak lupa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan belajar mengajar walaupun secara berbasis elektronik. Ini merupakan bentuk rasa syukur kita karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas. Selanjutnya, tak lupa pula salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi besar kita wa Maulana Muhammad. Oke, baik teman-teman. Jadi saya akan membahas tentang keadilan dalam konsepsi fikih. Tema ini sangat penting karena dalam ajaran Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip yang pokok, menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hukum Islam atau hukum fikih. Melalui video ini saya berharap kita dapat memahami bagaimana konsep keadilan dirumuskan dan diterapkan dalam fikih serta relevansinya di zaman sekarang. Iya, jadi yang pertama itu kita perlu memahami bahwa fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber juga dari hadis, dan memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan seluruh umat manusia agar kita berjalan sesuai kehendak yang maha kuasa, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Biasa bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia agar berjalan pada jalan yang kebenaran, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Sebenarnya dalam fikih itu ada banyak prinsip atau banyak dasar yang dijunjung tinggi. Mau tahu? Salah satunya adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukan hanya berarti memperlakukan orang secara sama. Bukan kita mengadili seseorang yang utamanya ini dengan yang ini, si A sama yang si B itu harus sama. Enggak, bukan begitu. Jadi konsep keadilan itu begini. Keadilan dalam Islam bukan hanya sama, tetapi juga menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya yang benar dan proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Tapi pernah kita bertanya dalam diri kita bertanya kepada seseorang, apakah ada yang timbul di benak kita sebuah pertanyaan, mengapa keadilan itu sangat penting dalam fikih? Kenapa ya? Karena fikih adalah pokok ijtihad manusia dalam memahami wahyu. Jelas. Jika tidak dijalankan dengan prinsip keadilan, tidak dijalankan dengan prinsip hukum-hukum fikih, bisa saja menyimpang dari tujuan syariat yang sebenarnya, yaitu membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kita bahas masalah keadilan. Keadilan itu berasal dari bahasa al-adl, yang berarti seimbang, lurus, atau tidak, ya istilahnya berat sebelah begitu. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
dan berbuat kebajikan. Sebenarnya dalam hadis juga ditegaskan bahwa adil pemimpin, bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab untuk terus berlaku adil kepada setiap rakyatnya. Harus memang. Dengan demikian itu keadilan adalah bentuk nilai fondasi utama untuk menjadi seorang pemimpin, bahwa karena jiwa dalam pemimpin itu harus memiliki sifat keadilan kepada rakyatnya. Dalam fikih, keadilan menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum. Fikih tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga pada muqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga keturunan, dan ada beberapa contoh penerapan keadilan dalam fikih, misalnya dalam hukum waris. Hukum waris diatur sedemikian rupa agar adil sesuai dengan struktur keluarga dan tanggung jawab masing-masing sebagai anggota keluarga. Yang selanjutnya itu ada hukum muamalah atau biasa kita kenal dengan perekonomian. Sebenarnya Islam itu melarang riba karena menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Riba juga kita kenal bahwa riba itu adalah dosa yang cukup besar. Dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan bahwa yang memakan harta riba itu seperti syaitan. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi takhabbathu syaitan minal mas. Seram ya. Yang selanjutnya yaitu hukum pidana dalam Islam. Seorang hakim harus sangat hati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dia harus menerapkan keadilan yang sangat. Jika ada keraguan, maka hukuman dibatalkan dalam menjaga keadilan. Jadi ketika kita, insya Allah, ada teman-teman yang nonton, teman-teman yang menyaksikan, ketika ada salah satu dari kita yang menjadi sebuah hakim, maka kita perlu menerapkan sebuah keadilan yang 100%. Karena kalau misalkan ada keraguan sedikit pun, maka hukum yang akan dijatuhkan kepada seseorang itu akan dibatalkan karena dengan sedikit keraguan. Makanya kita perlu menerapkan keadilan yang Oke, kita lanjut mengenai perbedaan berbagai para ulama dari berbagai mazhab fikih. Kadang berbeda pendapat tentang suatu hukum atau tentang hukum itu sendiri, dan perbedaan ini justru menunjukkan bagaimana mereka berusaha mencari keadilan sesuai dengan konteks dalam masyarakat masing-masing. Kita mulai dari nomor pertama, yaitu mazhab Hanafi. Sering menggunakan logika atau sering menggunakan akal pikiran manusia dan kias, yaitu analogi, untuk menjawab persoalan hukum baru. Itu kalau untuk mazhab Hanafi. Selanjutnya mazhab Maliki lebih menegakkan pada praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Nah, yang selanjutnya itu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam penggunaan dalil dan penggunaan tekstual. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali, cenderung lebih ketat dan literal terhadap hadis. Itu kalau untuk mazhab Hambali. Jadi teman-teman, semua pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai yang selalu dipertimbangkan dalam merumuskan suatu hukum yang dirumuskan macam hukum, meskipun hasilnya itu pun berbeda-beda. Jadi kita bahas masalah fikih ini, kira-kira apa tantangan yang kita hadapi di era zaman modern sekarang ini? Di era modern ini kita hadapi banyak sekali tantangan dalam menjaga keadilan dan penerapan. Sebutkan
salah satunya. Contohnya hak perempuan yang biasa dalam berbagai kasus fikih klasik dianggap kurang memberikan ruang keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu dilakukan ijtihad dengan pendekatan muqasis syariah. Yang selanjutnya yaitu hukum pidana. Pelaksanaan hukum pidana pelaksanaan hukum hudud membutuhkan kondisi sosial yang adil terlebih dahulu agar hukum itu bisa ditegakkan tanpa menciptakan berbagai macam ketimpangan. Dan macam-macam keadilan juga itu banyak, mencakup seperti keadilan sosial, keadilan ekonomi, bahkan keadilan hukum juga ada. Jadi saya ingin menyampaikan berbagai macam poin penting masalah. Jadi keadilan itu merupakan nilai utama dalam Islam, dan fikih berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam menciptakan sebuah masa depan masa depan umat. Yang kedua, fikih itu sebagai hasil ijtihad manusia, sangat terbuka untuk dikaji, dipelajari dan dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan muqasidus syariah, sangat penting dalam menjamin bahwa hukum-hukum tetap relevan dan tetap adil. Ya, kita berbicara lagi masalah contoh kasus-kasus ya kan, biar lebih dipahami. Untuk memahami kasus fikih diterapkan secara adil. Ya harus adil. Contohnya seperti kasus kasus talak dan nafkah seorang anak. Sebenarnya dalam fikih itu seorang ayah itu sangat wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya, meskipun Sebenarnya dalam fikih itu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun dia sudah bercerai. Iya, serius ini. Hal ini merupakan mengapa demikian? Karena itu adalah bentuk keadilan terhadap anak sebagai pihak yang lemah. Namun dalam praktiknya banyak ayah tidak bertanggung jawab setelah perceraian. Intinya ketika mereka berpikir bahwasanya ketika kita sudah bercerai kepada istri kita, otomatis anak akan memilih dari salah satu di antara kedua yang telah bercerai, entah dia mengikut istri atau dia mengikut suami, dia mengikut ayahnya atau mengikut ibunya. Kebanyakan untuk sekarang ini, ketika ketika seorang pasangan bercerai, maka kebanyakan anak-anaknya itu mengikut kepada ibunya. Jadi seorang ayah berpikir bahwa mereka tidak ada lagi tanggung jawab untuk hal itu. Padahal dalam hukum fikih, walaupun kita sudah bercerai kepada istri kita, tetapi jika kita dikaruniai seorang anak, maka anak itu akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Ada lagi kasus warisan bagi anak perempuan. Sebenarnya dalam hukum waris Islam itu anak perempuan mendapat setengah dari anak laki-laki. Secara tekstual ini sudah tetap dan sudah jelas. Tapi dalam konteks masyarakat rondom, dalam masyarakat modern saat ini, muncul pertanyaan, apakah ini adil jika anak perempuan ternyata lebih banyak merawat orang tuanya? Mereka membahas tentang pengorbanan apalah segala macam. Dan para ulama menekankan bahwa pembagian waris adalah hak dasar. Tapi pemberian hadiah atau hibah bisa disesuaikan untuk menyimbangkan keadilan sosial berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab. Dan sekarang kita membahas tentang kesalahpahaman tentang keadilan dalam fikih. Sebenarnya itu banyak orang menganggap atau memandang bahwasanya fikih itu kaku dan bisa dibilang kayak kurang adil lah begitu ya.
terutama terhadap perempuan atau golongan minoritas. Kalau untuk pemikiran orang-orang sekarang, tapi ya pemikirannya mereka begitu. Padahal tuh hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konteks sejarah fikih. Kadang ada juga adanya pemaksaan hukum tanpa mempertimbangkan konstitusi syariah. Dan yang selanjutnya, praktik sosial yang menyimpang dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Mau sebutkan lagi contohnya hukum potong tangan dalam kasus pencurian. Kalau sekarang kan kalau di kehidupan modern saat ini tuh banyak yang mencuri, kayak istilahnya dibiarkan saja begitu. Emang itu kehidupan sekarang ini, hukum-hukum dalam fikih itu kayak seperti tidak diterapkan, hukum itu kayak sudah tidak dipandang, apalagi dalam hukum Islam kita, hukum fikih. Kayak sekarang sudah sangat menyebar luas, kayak sudah menjadi kebiasaan karena tidak ada konsep karena tidak ada hukum yang mengatur di dalamnya. Mereka tidak menjunjung tinggi nilai hukum itu. Padahal kalau mau dibilang potong tangan, saudara, untuk dipotong tangan ini, jari saja kita akan mempertimbangkan, apalagi kita dipotong tangan. Jadi banyak itu sekarang kasus pencurian maksudnya dalam kasus pencurian tidak boleh dilakukan, ada pelaku mencuri karena kelaparan. Contoh lagi tuh, hukum potong tangan dalam pencurian tidak boleh, dan bisa juga sebenarnya ini ada keringanan bahwa hukum potong tangan sebenarnya ada keringanan dalam hukum potong tangan dalam pencurian itu tidak boleh dilakukan jika pelaku mencuri itu karena kelaparan. Tidak boleh. Ini menandakan bahwa keadilan bukan sekedar hukuman, tapi melihat sebab tujuan hukum. Nah, yang paling itu tujuan hukum. Oke, dengan demikian penting bagi kita sebagai generasi muda untuk mempelajari fikih secara kritis dan kontekstual. Agar kenapa? Agar bisa menjadi hukum yang adil dan relevan untuk zaman sekarang ini. Iya, oke, jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa, tidak ada kesalahan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk menonton, semoga dipahami, semoga membawakan kita dan bisa kita menerapkan keadilan sesuai dengan hukum. Saya Said Akbar Fatona, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.